Maka Imam An-Nawawi beliau mengatakan, rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri bi riwayatin katsiratin wa min turuqin mutanawwi'ah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina haditsan in amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis dalam agamanya, dalam urusan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dengan para fuqaha dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu saudara saya, saudara seiman, saudara yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu beliau Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad yang insya Allah hari ini sedikit pengen ngobrol-ngobrol perkara yang sedang ramai diperbincangkan oleh saudara-saudara kita. Mungkin kita sapa langsung kepada Ustadz Ahmad hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ngomong-ngomong, saya mau tanya yang pertama itu, Ustadz itu umur berapa hari ini? Sampai hari ini? Masih muda. Masya Allah. Sekitar umur berapa, Tad? Bocoran sedikit. Barangkali di sana ada jomblo-jomblo yang mungkin ingin mendaftarkan diri. Masya Allah. Saya dekat dengan kelas 10 SMP. Ya kayak gitu. Masya Allah. Dan luar biasa, ini ada cerita tentang beliau, yaitu beliau alhamdulillah sanggup menghafalkan Al-Quran 30 juz kurang lebih sekitar 10 bulan. Dan beliau luar biasa, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis beserta periwayatnya, dan begitu luar biasa. Dan beliau luar biasa lagi masih muda dan mau memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin langsung saja sedikit pemberitahuan kepada kalian semua. Beliau itu termasuk aktivis yang katanya orang-orang itu mengatakan jamaah tabligh. Betul Ustaz? Masya Allah. Dan ini sedikit daripada bertanya-tanya yang mungkin membingungkan, mungkin bertanya-tanya tentang beliau, tentang jamaah tabligh, gimana cara dakwahnya dan lain sebagainya, metodenya gimana. Daripada bingung, daripada saling fitnah, daripada saling tuduh, saling olok-olok, lebih baik kita langsung tanya saja kepada aktivisnya agar tidak salah paham. Dan mungkin ini sekarang langsung saya tanya saja kepada Ustadz Ahmad. Dan ini pertanyaan pertama, Tad. Mungkin ini sering dipertanyakan kepada saudara-saudara kita. Mungkin kepada saudara saya, teman saya, dan lain sebagainya, itu sering menanyakan, mengapa hari ini jamaah tabligh itu, yang kata orang jamaah tabligh itu harus 3 hari, 40 hari, bahkan sampai 4 bulan. Apakah itu semua diwajibkan atau boleh saja kita ikut 1 atau 2 hari, atau bahkan hanya ikut duduk bareng-bareng, makan bareng, atau gimana? Apa harus 3 hari itu? Monggo. Orang yang fisiknya lemah, dia akan mudah sakit. Kedinginan sedikit masuk angin. Capek sedikit meriang. Kalau dia datang ke dokter, maka dokter akan kasih dia resep vitamin. Ini diminum sekali sehari. Yang ini diminum 3 kali sehari. Terus dokter juga menganjurkan dia untuk olahraga. Maka kalau orang ini ikuti resep dokter, fisiknya akan kuat,
nggak gampang sakit. Nah, umat hari ini nggak hanya lemah iman, tapi sakit iman. Masya Allah. Bahkan umat hari ini tertimpa penyakit yang parah, yaitu cinta dunia dan takut mati. Masya Allah, betul itu tadi. Maka ulama sebagai dokternya memberikan resep untuk mengobati penyakit tersebut. Keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Ya. Itu resep dari ulama. Jadi kalau umat hari ini ikut resep itu, maka insya Allah penyakitnya akan sembuh. Terus kalau nggak pingin 40 hari, misalnya 30 hari aja. Atau nggak pingin 3 hari setiap bulan, tapi 2 hari aja atau 1 hari aja. Ya, kalau orang dia berobat ke dokter, terus dokter kasih resep obat, ini diminum 3 kali sehari, ini diminum 2 kali sehari. Terus dia haruskah minum obat itu sesuai dengan resep dokter? Ya terserah dia. Mau minum sehari sekali atau nggak diminum sama sekali nggak apa-apa. Tapi ya nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Kayak gitu. Kalau kita mau keluar semua kita nggak sesuai dengan resep dokter kita, ulama, ya nggak sembuh-sembuh penyakit kita. Tapi itu yang 3 hari itu tidak wajib ya? Wajib ya, atau harus, nggak wajib. Ya. Mau sehari, mau nggak keluar pun nggak apa-apa. Tapi kita yang punya penyakit ini nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Dan ini yang kedua tadi. Yang kedua itu banyak ini, Masya Allah, fitnah terjadi di mana-mana mungkin. Dan saya juga sering dengar tentang ini nih tadi. Apakah betul jamaah tabligh itu hajinya ke India atau Pakistan? Itu gimana itu tadi? Ketika ada orang berargumen yang demikian. Yang pertama, di India dan di Pakistan nggak ada Ka'bah. Iya betul. Kalau haji ke India ke Pakistan, emang mau tawaf di mana? Iya betul. Tawaf di Rewin. Tawaf di New Delhi, nggak ada Ka'bah di sana. Jadi fitnah itu ya. Fitnah saja. Masya Allah, maka dari itu sudah jelas. Beliau sendiri yang menjawab. Dan misalkan ada yang berargumen demikian, katanya jamaah tabligh itu hajinya ke India, ke Pakistan, itu fitnah. Dan kepada kalian yang masih mengatakan hal yang demikian, tunggu saja ketika kita semua dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Masya Allah, naudzubillah. Dan ini yang ketiga tadi. Terus gimana? Kenapa kita kok disuruh ke sana? Kenapa kenapa kok kita disuruh ke sana? Ulama mengatakan as-suhbatu mu'atsiratun. Suhbah, bersanding, berkawan, bersahabat, itu sangat memberikan pengaruh. Kalau kita berkawan dengan orang soleh, kita akan terpengaruh dengan kesolehannya. Kalau kita berkawan dengan orang yang ahli maksiat, kita akan terpengaruh dengan kemaksiatannya. Kita ke toko minyak wangi, meskipun kita nggak beli minyak wangi, setelah keluar dari toko itu baju kita harum. Karena terpengaruh dengan wanginya toko itu. Maka kita disuruh ke India Pakistan karena di sana ulama-ulama dan orang-orang yang tinggal di sana, mereka betul-betul bersungguh-sungguh dalam agama. Kita ke sana bukan belajar agama, tapi belajar mengamalkan agama. Saya alhamdulillah Allah beri kesempatan saya untuk ziarah ke India. Udah pernah selama itu? Ke India 2 bulan. Masya Allah, luar biasa. Meskipun kaum muslimin di sana minoritas, yang paling banyak Hindu, tapi suasana agama hidup di sana. Sehingga seakan-akan saya di sana itu berada di negara Islam. Masjid-masjidnya penuh, laki-lakinya sholat berjamaah semua. Bahkan sholat subuh berjamaah seperti sholat Jumat kalau di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita ke sana supaya kita juga bisa semangat mengamalkan agama. Bukan belajar ilmu agama. Di Indonesia banyak pondok. Mas.
Masya Allah, begitu luar biasa penjelasannya, dan insya Allah semoga apa yang dijelaskan antum semoga bisa membuka hati mereka yang mungkin masih memfitnah katanya jamaah tabligh itu hajinya ke India. Alhamdulillah. Dan ini yang ketiga, yang ketiga ini gimana tanggapan antum Ustaz ketika ada orang yang mengatakan katanya jamaah tabligh itu minim ilmu, katanya nggak semangat untuk belajar ilmu, itu gimana menurut anda? Yang pertama, dakwah itu sendiri artinya mengajak. Jadi setiap orang bisa mengajak, bahkan anak kecil pun bisa mengajak. Ayo Pak ke masjid sholat berjamaah. Yang pertama. Kemudian kalau jamaah tabligh minim ilmu, ya kalau orang awam ya bolehlah kita katakan minim ilmu, bahkan nggak ada ilmunya. Tapi karena jamaah tabligh ini mencakup seluruh golongan, baik orang alim, ya ada, awamnya ada, profesornya ada, doktornya ada, polisinya ada, semua kalangan ada. Terus apakah kita dalam berdakwah ini harus punya ilmu? Maka Imam An-Nawawi beliau mengatakan, rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri bi riwayatin katsiratin wa min turuqin mutanawwi'ah. Masyaallah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis dalam agamanya, dalam urusan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dengan para fuqaha dan ulama. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, ba'athahullah faqihan aliman. Allah akan membangkitkannya nggak bersama dengan para fuqaha dan ulama, tapi akan dibangkitkan menjadi fuqaha. Allah. Dan menjadi ulama. Masya Allah. Maka para ulama membahas tafsir lafadz hafizah ala ummati. Di antaranya Imam Al-Qami. Imam Al-Qami mengatakan lafadz hafizah ala ummati al-hifzu dhabtu syai' wa man'uhu minad dhiya. Al-hifzu maksudnya menjaga sesuatu dan memeliharanya dari kesia-siaan. Maka hafizah ala ummati menjaga untuk umatku bisa dengan menghafalnya. Kalau nggak hafal bisa dengan menulisnya kemudian disebarkan kepada kaum muslimin. Itu pun termasuk hafizah ala ummati. Maka orang-orang yang seperti ini dia akan mendapatkan fadilah. Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat bersama fuqaha dan ulama. Masya Allah. Tapi ada tafsiran ulama yang lain yang menakjubkan. Imam Zakaria Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandahlawi mengutip pendapat ini. Ulama itu mengatakan maksud hafizah itu naqluhu ilal muslimin wa illam yahfazha wa la arafa ma'naha. Maksud lafadz hafizah adalah menyebarkan kepada kaum muslimin meskipun nggak hafal dan nggak tahu maknanya. Allah. Kira-kira kalau nggak hafal dan nggak tahu maknanya itu ulama bukan? Bukan. Saya contohnya. Buka kitab Fadilah Amal. Yang dibaca Fadilah Salat Berjamaah. Nggak hafal hadisnya. Akhirnya dibaca kitabnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatul fardhi bi 27 darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan terpaut 27 derajat pahala. Enggak hafal hadisnya, maknanya juga enggak tahu. Iya. Yang dibaca terjemahannya. Iya. Tapi dia sampaikan, dia sebarkan kepada kaum muslimin. Iya. Maka orang ini termasuk dalam janji yang Allah telah sabdakan, bahwasanya Allah Ta'ala akan bangkitkan dia pada hari kiamat bersama fuqaha dan ulama. Bahkan dalam riwayatnya Abu Darda,
Wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dan aku, kata Nabi, nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat untuknya. Dalam riwayatnya Abdullah ibnu Mas'ud, qila lahu dkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Akan dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk pintu surga yang mana saja yang kamu kehendaki. Dalam riwayatnya Ibnu Umar, kutiba fi zumratil fuqaha, kutiba fi zumratil ulama, wa husyira fi zumratil syuhada. Dia akan dicatat di dalam golongan fuqaha dan akan dibangkitkan, dia akan dicatat di dalam golongannya ulama dan akan dibangkitkan bersama para syuhada. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi nggak harus alim. Oh, yang penting mau ya, Tat. Yang penting mau dakwah. Masya Allah. Mau doakan saya, Tat. Masya Allah. Agar saya bisa, ya ikut berjuang, ikut bisa memakmurkan masjid, bisa mengajak teman-teman saya ke masjid, dan yang paling utama itu kita harus tetap jaga persaudaraannya, Tat. Dan Masya Allah, begitu jelas tadi. Masya Allah, semoga antum selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu disehatkan, dan semoga antum selalu dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin. Dan satu lagi, Tat, ini pesan buat anak-anak muda sekarang. Pesan buat anak-anak muda sekarang agar anak-anak muda itu mau bersemangat untuk memperjuangkan agama Islam. Kan maka dari itu coba kasih saran, kasih penyemangat agar anak muda di zaman ini bisa mau bersemangat membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. Jadi masa muda itu masa keemasan. Sehingga Nabi SAW suatu ketika beliau bersama dengan Abdullah ibnu Abbas, sepupunya, di atas kendaraan, dan kala itu Abdullah bin Abbas masih berusia sangat muda. Diriwayatkan bahwasanya usianya kala itu masih 10 tahun. Rasulullah memberikan nasihat. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka. Al-hadis. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak muda, maka panggilan Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini adalah isyarat bahwa ketika seorang guru hendak memberikan materi kepada muridnya, dia hendaknya memanggil murid-muridnya dulu. Murid-muridku. Maka Rasulullah memanggil Ibnu Abbas supaya Abdullah bin Abbas menghadirkan hatinya dan memfokuskan pikirannya terhadap apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Dan ini juga isyarat dari Rasulullah bahwasanya guru ketika dia ingin menyampaikan materi, maka dia hendaknya menyampaikan kepada muridnya apa yang mau dijelaskan. Wahai murid-muridku, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Maka murid-murid akan fokus dan akan penasaran apa sih yang mau disampaikan, isinya itu. Maka gitulah Rasulullah, beliau mengatakan, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka ulama menjelaskan maksudnya adalah jagalah perintah Allah, tunaikanlah hak-haknya, tunaikanlah kewajiban-kewajibannya, jauhilah maksiat, maka Allah akan menjagamu. Masya Allah. Kalau kamu menjaga perintah Allah di kala muda, maka Allah akan menjagamu di kala tua. Kalau kamu taat kepada Allah, menunaikan perintah-perintahnya, menjauhi maksiat, di waktu kamu sehat, di waktu kamu kuat, dan kita mengalami hal ini ketika muda, maka Allah akan menjagamu di kala kamu lemah tak berdaya. Kapan kita mengalami ini? Kita akan mengalami ini di kala tua. Maka Allah akan menjaga agama kita, Allah akan menjaga fisik kita, kesehatan kita, mata kita akan Allah jaga. Jadi ketika kita tua, maka mata kita tetap akan melihat dengan jelas, gak buta. Ketika kita tua, telinga kita akan melihat dengan jelas. Ketika tua, kita akan tetap berpikir dengan jernih.
ingatannya masih kuat dan nggak lupa, nggak pelupa, nggak pikun. Maka ini nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas yang kala itu masih muda. Kenapa Rasulullah memberikan nasihat ini kepada Ibnu Abbas yang kala itu masih muda? Ini adalah isyarat bahwasanya masa muda itu adalah masa keemasan. Kata ulama, an-nasyabab amalul ummah. Masa muda itu, pemuda itu cita-citanya umat. Jadi kalau kita ingin melihat umat di masa yang akan datang, kita bisa membaca keadaan pemuda hari ini. Wa ala sawa'idihi taqumu da'watul haqqi wal adl. Di atas lengan-lengannya tegaklah dakwah kebenaran dan keadilan. Pemuda ini memiliki kekuatan yang sempurna, kesemangatan yang tinggi. Maka kalau hal ini digunakan untuk kebenaran, keadilan, maka kebenaran akan tegak, keadilan akan tegak. Tapi kalau hal ini digunakan untuk kemaksiatan, kebatilan, maka kemaksiatanlah yang akan tegak, kebatilan yang akan tegak. Maka ulama berpesan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, wa ayyamal hadatsati faghtanimha. Masa-masa muda gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ala innal hadatsata la tadum. Ketahuilah bahwasanya masa muda itu tidak berlangsung lama. Ya harus tetap semangat ya, tetap ikut memperjuangkan agama. Masya Allah, walaupun masih muda, jangan enak-enak ya, Ted. Karena bisa jadi muda pun bisa wafat ya, Ted. Karena wafat tidak mengenal usia. Masya Allah, Mas. Terima kasih, Ted, atas perbincangan pada malam hari ini. Mungkin maaf, Ted, sebelumnya mengganggu waktu jenengan. Mungkin jenengan masih ingin program ini dan lain sebagainya, tapi karena ada saya jadi mungkin terganggu. Mungkin saya sekali lagi mohon maaf, dan saya terima kasih kepada Ustadz Ahmad hafizahullah ta'ala. Semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan apapun, semoga selalu disehatkan oleh Allah, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun jenengan sedang memperjuangkan agama ini. Mungkin cukup dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Mungkin ketika antum semua menonton video ini ada yang menyinggung perasaan jenengan, saya mohon maaf yang sebenarnya. Dan kita eratkan lagi ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai hanya karena perbedaan pendapat kita saling mengolok-olok, kita saling mencela, apalagi saling merasa benar sendiri. Maka dari itu mari kita bersama-sama memperjuangkan agama Islam. Kita bersama-sama mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW, dan semoga kita semua bisa ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih, Ustaz. Semoga sehat selalu. Mungkin cukup dari saya. Barakallahu fikum wa akhiru da'wani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.